Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabar kalian semua? Balik lagi ya kita di kelas sejarah peminatan kelas 11. Em, Sebelumnya gimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai masuknya Hindu Buddha serta pengaruhnya di Indonesia. Oke. Nah, untuk pembahasan materi kita ada 3, yaitu proses Indianisasi di Indonesia, kemudian kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia, dan yang terakhir pengaruh kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Sebelum mulai pelajaran, Bapak akan memberikan tayangan video untuk kalian sebagai penguatan materi ya. Selamat menyaksikan. Yo guys, jumpa lagi di Historik Indonesia. Pada episode kali ini kita bakalan membahas mengenai proses masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Bagaimanakah agama Hindu dan Buddha bisa masuk dan menyebar di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kurang lebih ada 4 teori yang dapat menjelaskannya guys. Teori-teori tersebut adalah teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, dan teori arus balik. Sebenarnya ada satu teori lagi, yaitu teori Sudra yang dikemukakan oleh Van Weber. Namun teori ini terbilang lemah dan tidak sekuat 4 teori lainnya. Oke guys, langsung saja. Teori pertama, teori Waisya. Teori yang dikemukakan oleh N.G. Krom ini menyebutkan bahwa golongan Waisya atau pedaganglah yang berperan aktif menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Hubungan dagang antara India dan Indonesia sudah berlangsung sejak abad 1 Masehi. Kepulauan Indonesia merupakan jalur laut perdagangan dari Tiongkok menuju Timur Tengah ataupun sebaliknya. Pada mulanya, para pedagang India berlayar untuk berdagang. Pada masa itu, jalur perdagangan hanya ditempuh melalui jalur laut, dan mereka menggunakan kapal layar untuk menuju destinasi perdagangan. Hal ini menyebabkan mereka bergantung pada musim angin dan kondisi alam. Bila musim angin tidak memungkinkan, maka mereka akan menetap lebih lama dan menunggu musim yang baik. Sembari menunggu angin laut yang membantu pelayaran menuju kampung halamannya di India, para pedagang India pun singgah beberapa bulan di Indonesia. Interaksi yang cukup lama antara pedagang India dan penduduk pribumi secara tidak langsung turut mempengaruhi sistem kepercayaan masyarakat kita yang masih memegang kepercayaan animisme dan dinamisme. Para pedagang tersebut memperkenalkan agama Hindu maupun Buddha ke masyarakat pribumi. Para pedagang tersebut juga banyak yang melakukan perkawinan dengan penduduk pribumi, dan melalui perkawinan tersebut mereka memperkenalkan kebudayaan India yang kental dengan agama Hindu. Meskipun teori ini cukup kuat, namun juga ada beberapa sanggahannya guys. Yang pertama adalah golongan Waisya ini tidak dapat menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa, di mana bahasa dan huruf tersebut digunakan pada kitab Weda. Kitab Weda hanya mampu dibaca oleh golongan Brahmana. Sanggahan kedua mengenai pusat-pusat kebudayaan berupa kerajaan Hindu, khususnya yang ada di Pulau Jawa. Jika disebarkan oleh para pedagang, maka seharusnya pusat kebudayaan Hindu dan Buddha ada di pesisir. Namun fakta menunjukkan kerajaan Hindu letaknya di pedalaman Pulau Jawa. Teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh J.C. van Leur. Menurut sejarawan Belanda ini, masuknya agama Hindu dan Buddha disebarkan oleh golongan Brahmana atau pemuka agama. Menurut van Leur, para Brahmana datang dari India ke Indonesia atas undangan pemimpin suku dalam rangka melegitimasi atau meresmikan diri mereka sehingga setaraf dengan raja-raja di India. Sebelum masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia, sistem kemasyarakatan bangsa kita masih memegang sistem adat di mana kepala suku adalah pemimpin masyarakat guys. Jika ditelusuri dari kerajaan Hindu pertama di Nusantara yaitu Kerajaan Kutai, maka agama Hindu disebarkan sekitar abad 4 Masehi. Pendasar teori ini yaitu pengamatan terhadap peninggalan kerajaan-kerajaan di Indonesia, khususnya prasasti yang tertulis, di mana huruf Pallawa terukir dalam prasasti dan berbahasa Sanskerta. Brahmana adalah satu-satunya golongan yang mampu menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Teori ini juga memiliki sanggahan guys, meskipun hanya Brahmana saja yang bisa membaca kitab Weda, namun terdapat pantangan di mana para Brahmana pantang untuk menyeberangi lautan. Untuk mencapai Indonesia pastinya harus menyeberangi lautan ya guys. Teori Ksatria. Teori ini didukung oleh Frederick David Kahn Bose, Ramesh Chandra Majumdar, dan J.L. Mons. Menurut teori ini, golongan ksatria atau bangsawanlah yang menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Teori ini mengacu pada konflik antar kerajaan di India pada masa lampau. Peperangan yang terjadi di antara kerajaan-kerajaan tersebut menimbulkan pihak yang menang ataupun kalah. Raja dan prajurit yang kalah biasanya terusir dari wilayah kerajaannya, dan kemudian mereka menjauh dari wilayah sengketa. Golongan ksatria tersebut diduga mendirikan koloni baru di Asia Tenggara hingga ke Indonesia. Kelemahan teori ini yaitu selama ini belum ada ahli yang dapat menemukan bukti-bukti yang menunjukkan adanya ekspansi dari prajurit-prajurit India ke Kepulauan Indonesia. Teori arus balik. Teori yang dikemukakan oleh Bose dan George Squires ini menyebutkan bahwa orang Indonesia lah yang berperan aktif menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Mengapa demikian? Orang-orang Indonesia mempunyai kepentingan untuk datang ke India dalam rangka mempelajari dan memperdalam agama Hindu dan Buddha. Hal ini tertuang dalam prasasti Nalanda yang menyebutkan bahwa Raja Balaputra Dewa dari Sriwijaya telah meminta kepada Raja di India untuk membangun wihara sebagai tempat menimba ilmu pelajar-pelajar dari Sriwijaya. Setelah belajar di India, orang-orang Indonesia tersebut pulang ke tanah air dan menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Mereka itu terdiri dari kaum terpelajar yang mempunyai semangat untuk menyebarkan agama Buddha. Kedatangan mereka disambut baik oleh tokoh masyarakat setempat. Demikianlah pembahasan mengenai proses masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.
Nah, tadi itu penampilan video ya. Selanjutnya kita akan ke materi. Yang pertama yaitu proses indianisasi Indonesia. Seperti yang tadi dijelaskan dalam video, terdapat 4 teori yang mendukung terjadinya indianisasi serta penyebaran agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Yang pertama itu ada teori Waisya, teori arus balik, teori Ksatria, dan teori Brahmana. Nah, karena sudah dijelaskan dalam video, maka Bapak saya akan menjelaskan yang selanjutnya ya, yaitu sistem pemerintahan di Indonesia sebelum adanya indianisasi itu masih bersifat adat yang dimana dipimpin oleh kepala suku. Kemudian setelah masuknya budaya India ke Indonesia, sistem ini berganti menjadi kerajaan feodal. Dan selanjutnya sistem kepercayaan yang berubah. Sebelumnya masyarakat Indonesia itu menganut kepercayaan animisme dan dinamisme, namun setelah masuknya kebudayaan India berubah menjadi Hindu dan Buddha. Nah, selanjutnya kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Yang pertama ada Kutai Kartanegara yang berdiri sejak abad 4 Masehi dan terletak di dekat Sungai Mahakam. Nah, kerajaan ini mencapai masa kejayaan pada masa Raja Mulawarman yang kemudian runtuh akibat terbunuhnya Raja Kutai oleh Aji Pangenan Anung Panji Mandapa yang kemudian merubahnya menjadi kerajaan Islam. Selanjutnya ada Tarumanegara yang berdiri sekitar abad 358 Masehi, yang dimana awal mulanya itu ketika Maharishi Jayasingha Warman dari Salangkayana India datang ke Indonesia, dan kemudian putrinya dinikahkan dengan Raja Dewa Warman ke-8. Nah, kemudian berdirilah kerajaan Tarumanegara ini, dan kehancuran kerajaan Tarumanegara ini yaitu ketika Raja Tarusbawa ingin kembali ke kerajaan Sunda tempat dia berasal. Kemudian ada kerajaan Sriwijaya, yaitu ini kerajaan yang bercorak budaya yang didirikan oleh Dapunda Hyang Sriwijaya Nasa pada abad ke-7. Letaknya berada di tepian Sungai Musi di Palembang, Sumatera Selatan. Pada abad ke-9 yang dimana dipimpin oleh Raja Balaputra Dewa, kerajaan ini mengalami masa kejayaannya dan kemudian runtuh akibat berbagai tekanan ekonomi dan politik yang terjadi di Sriwijaya. Selanjutnya kerajaan Kediri atau Panjalu merupakan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang terletak di Jawa Timur. Kerajaan ini masih terkait dengan kerajaan Mataram kuno, juga kerajaan Jenggala yaitu Kahuripan yang dipimpin oleh Raja Airlangga pada 1009 sampai 1042 Masehi. Dan kemudian tamatnya kerajaan Kahuripan yang berpusat di sekitar Sidoarjo ini yang menjadi awal kedua kerajaan Buddha ini Jenggala dan Daha atau Kediri ya. Selanjutnya kerajaan Majapahit. Majapahit ini merupakan salah satu kerajaan yang menjadi sejarah besar bangsa Indonesia, yang dimana terkenal dengan Pati Gajah Mada pada saat itu ya, yang kalian pasti sudah tahu juga. Kemudian pusat pemerintahan ibu kota ini berdiri pada akhir abad ke-13 Masehi dan beberapa kali pindah lokasi seiring bergantinya raja ya. Dan pusat pemerintahan kerajaan ini sempat berpindah 3 kali dari Mojokerto, Trowulan, dan kemudian ke Kediri. Oke, selanjutnya itu pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia yaitu pertama ada sistem kepercayaan, yang dimana munculnya kepercayaan Hindu-Buddha yang merubah sistem kepercayaan masyarakat Indonesia dari animisme dinamisme menuju Hindu-Buddha. Kemudian bahasa dan aksara terlihat pada huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta yang digunakan oleh kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kemudian kesusastraan, yaitu masyarakat Indonesia mulai mengenal kisah Mahabharata dan Ramayana dan kemudian diakulturasikan dengan budaya Jawa. Dan kemudian sistem pemerintahan, yaitu mengenai sistem kerajaan feodal dengan konsep dewa raja, dan yang berikutnya itu struktur sosial, di mana masyarakat sudah mulai mengenal sistem kasta yang terbagi menjadi 4, Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Kemudian kesenian juga masyarakat mulai mengenal konsep candi, relief, hingga arca. Refleksi untuk pembelajaran hari ini yaitu pertama terdapat 4 teori yang mendukung terjadinya indianisasi serta penyebaran agama Hindu di Indonesia tadi ya. Kemudian sistem pemerintahan Indonesia yang masih bersifat adat.
kemudian berubah menjadi kerajaan feodal. Kemudian sistem kepercayaan yang berubah dari animisme dinamisme menuju Hindu dan Buddha, kemudian lahir dan berkembangnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha, dan yang terakhir adanya pengaruh terhadap kebudayaan yang ada di Indonesia. Oke, sekian saja materi hari ini. Sebelum itu, Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian, yaitu tugasnya cukup mudah ya. Bapak tidak mau ambil ribet, yaitu kalian cukup buat poster atau infografis terkait tema pembelajaran hari ini, yang kemudian dikumpulkan 16 Juni 2021 dan dikirim melalui email ke email saya ramlidafari@gmail.com. Oke, sekian saja pembelajaran hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa menghubungi saya melalui nomor WhatsApp atau grup yang telah saya sediakan. Mungkin cukup sekian, sampai bertemu di kelas berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.